Assalamualaikum, perkenalkan saya Rizky Novita, NIM 12210193029 dari kelas TBIN 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks narasi atau bisa juga disebut teks imajinasi. Langsung saja ke pengertian teks narasi. Pengertian teks narasi. Teks narasi atau cerita imajinasi yang ditulis oleh siswa kebanyakan menuliskan keajaiban dan khayal atau imajinasi siswa seadanya dan tanpa memperhatikan struktur kaidah kebahasaan yang tepat. Tak jarang siswa menuliskan teks narasi atau cerita imajinasi dengan ide yang sederhana, tanpa alur yang rutut, dan tidak adanya amanat dalam cerita. Lanjut, pengertian lain teks narasi. Cerita imajinasi atau teks narasi disebut juga dengan cerita fantasi, yang merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Meskipun teks ini termasuk ke dalam karangan fiksi dan bersifat khayalan, namun cerita ini umumnya menceritakan perkembangan kejadian atau peristiwa yang berasal dari prolog hingga epilog yang telah melalui beberapa tahapan seperti awalnya konflik, puncak permasalahan, dan penyelesaiannya. Dari pencapaian materi ini diharapkan siswa mampu menggunakan daya khayalan atau imajinasinya untuk menuliskan sebuah cerita, dan daya khayalan atau imajinasi siswa tersebut juga harus dituangkan ke dalam cerita yang tepat, struktur yang tepat, dan unsur-unsur teks narasi yang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur teks narasi. Yang pertama ada tema, yakni suatu hal yang menjadi pokok masalah. Yang kedua ada latar, yakni gambaran yang meliputi pelaku dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada alur, yakni rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Yang keempat penokohan, yakni pembagian tokoh dalam suatu cerita. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama pengertian lebih secara jelas unsur teks narasi. Baik, yang pertama tema, yaitu tema merupakan suatu hal yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Tema adalah ide dasar cerita. Tema ditentukan terlebih dahulu oleh pengarang sebelum menulis cerita. Menurut Kraft, pengertian tema adalah suatu amanat utama yang disampaikan melalui karangan. Persoalan-persoalan yang dihidangkan harus dicarikan jalan keluarnya, sehingga masalah yang disampaikan pengarang lewat karyanya membawa amanat bagi pembaca. Jadi, tema adalah suatu amanat yang pandangan pengarang terhadap persoalan yang dihadapi oleh kehidupan. Selanjutnya, masih pengertian tema. Pada suatu karya lain, tema menjadi dasar umum untuk menopangnya sebagai struktur sematik dan bersifat abstrak yang muncul berulang-ulang motifnya, dan biasanya dilakukan secara implisit. Tema biasanya merupakan moral, etika, agama, sosial budaya, teknologi, hingga tradisi. Adapun contoh tema tentang lingkungan, kesehatan, pendidikan, liburan, guru, hingga pengalaman pribadi. Baik, selanjutnya unsur teks narasi yang kedua yaitu ada latar. Latar merupakan gambaran yang melingkupi pelaku dalam sebuah cerita. Latar dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya latar tempat, yakni berhubungan dengan di mana pelaku berada saat konflik terjadi. Yang kedua adalah latar waktu, yang dalam hal ini menunjukkan kapan terjadinya cerita.
Yang ketiga ada latar suasana, yaitu keadaan saat cerita terjadi. Aminuddin menyatakan bahwa setting ialah latar belakang peristiwa dalam karya fiksi, merupakan tempat, waktu, peristiwa, serta memiliki fisika dan psikologi. Pendapat senada diberikan oleh Brooks dan teman-temannya dalam Tarigan yang menyatakan latar adalah latar belakang fisik, unsur, tempat, dan ruang dalam suatu cerita. Baik, masih selanjutnya, latar juga didefinisikan sebagai unsur intrinsik pada suatu karya sastra yang meliputi yang pertama ada ruang, yang kedua ada waktu, yang ketiga ada suasana terjadi pada peristiwa. Latar sangat penting dalam sebuah tulisan, supaya pembaca bisa menggambarkan situasi, peristiwa, atau kisah fiktif yang menceritakan oleh penulis. Contoh latar dalam suatu tulisan yaitu ada 4. Pertama, latar waktu, yang kedua latar tempat, yang ketiga latar suasana, yang keempat latar alat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, unsur teks narasi yang ketiga ada alur, yaitu alur merupakan jalan cerita berupa rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir. Alur dibagi menjadi 3, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju artinya alur ini menceritakan peristiwa awal sampai akhir, kini menuju nanti. Alur mundur atau disebut juga alur sorot balik atau flashback. Cerita dengan alur ini menceritakan konflik dalam cerita dan penyelesaiannya. Baru kemudian menceritakan latar belakang timbulnya konflik tersebut. Alur campuran adalah jenis alur yang menggabungkan alur maju dan alur mundur. Di bagian awal cerita akan diceritakan secara urut. Kemudian saat berjalan, alur kembali ke masa lalu atau flashback. Pengertian alur, Sudirman mengungkapkan bahwa alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalani dengan saksama yang menggerakkan cerita melalui rumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Sedangkan menurut Aminuddin, alur adalah rangkaian peristiwa yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalani suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku di dalam cerita. Selanjutnya masih pembahasan tentang alur. Penulis bisa membuat alur cerita dari awal kemunculan tokoh, terjadinya konflik, penyelesaian konflik hingga akhir ceritanya. Penentuan alur ini berkaitan dengan pemecahan yang ada dalam teks ini. Alur dalam sebuah cerita yaitu alur maju mundur, dan alur gabungan dari kedua alur tersebut. Alur maju merangkai peristiwa demi peristiwa dari awal sampai akhir berdasarkan urutan waktu. Alur mundur menceritakan lagi peristiwa masa lalu di tengah-tengah cerita. Yang terakhir, unsur teks narasi yaitu tokoh atau penokohan. Penokohan merupakan pembagian tokoh dalam suatu cerita. Biasanya dibagi menjadi tokoh utama, yakni pemeran utama dalam cerita, dan pendamping. Tokoh adalah peran yang ada dalam cerita, sedangkan penokohan adalah perwatakan dari tokoh. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter sendiri. Watak tokoh bisa diketahui dari pertanyaan langsung pengarang, dari dialog antara tokoh, atau kesimpulan pembaca setelah membaca cerita. Aminuddin mengemukakan penokohan disebut juga perwatakan karakterisasi. Perwatakan cerpen adalah pemberian sifat para pelaku-pelaku cerita. Sifat yang diberikan akan tercermin pada pikiran, ucapan, dan pandangan tokoh terhadap sesuatu. Sifat ini yang membedakan suatu tokoh dengan tokoh lainnya.
Next, masih pembahasan tokoh, yakni di sini jenis-jenis tokoh dalam cerita. Di antaranya yang pertama ada tokoh protagonis, yakni tokoh yang memiliki watak baik, jujur, dan setia. Yang kedua ada tokoh antagonis, yakni memiliki watak yang jahat. Yang ketiga tokoh tritagonis, yakni memiliki tokoh penengah atau orang ketiga. Yang keempat ada tokoh pembantu, yakni tokoh yang membantu tokoh utama dalam sebuah cerita. Misalnya bisa menjadi temannya si tokoh utama. Baik, selanjutnya ada kuis berhadiah. Yang pertama, contoh cerpen yang pertama dengan judul Hitung dengan Bijaksana. Suatu hari, Raja Akbar mengajukan pertanyaan di istananya yang membuat semua orang di ruang sidang bingung. Ketika mereka semua mencoba cari tahu jawabannya, Biral berjalan masuk dan bertanya ada apa. Mereka mengulangi pertanyaan itu kepadanya. Pertanyaannya adalah, ada berapa banyak gagak di kota ini? Birbal segera tersenyum dan pergi ke Akbar. Dia mengumumkan jawabannya, katanya ada 21.523 gagak di kota. Ketika dia ditanya bagaimana dia tahu jawabannya, Birbal menjawab, minta anak buahmu untuk menghitung jumlah gagak. Jika ada lebih banyak, maka kerabat gagak harus mengunjungi mereka dari kota terdekat. Jika jumlahnya lebih sedikit, maka gagak dari kota kami harus mengunjungi kerabat mereka yang tinggal di luar kota. Senang dengan jawaban itu, Akbar memberi Biral rantai rubi dan mutiara. Selanjutnya, pertanyaannya yang pertama, apa pesan moral di dalam cerita di atas? Dan kedua, sebutkan unsur teks narasi yang ada dalam cerita tersebut. Selanjutnya, contoh cerpen kedua. Pagi ini sangat cerah, semua berjalan dengan lancar. Jarang sekali hal ini terjadi. Bahkan hanya sebulan sekali aku bisa bangun sepagi ini. Sebenarnya semua sudah kusiapkan kemarin malam. Yang kulakukan sekarang hanya mempersiapkan diri. Setelah semua siap, aku pun berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah untuk berkemah bersama teman-temanku dan serta guruku. Bu, aku berangkat dulu ya, kataku kepada ibu. Tak lama kemudian ibuku menyahut, iya Eno, hati-hati di jalan. Aku pun berangkat ke sekolah naik angkutan umum. Pagi itu pukul 06.30 aku sudah sampai di sekolah. Suasana sekolah sudah ramai sekali karena anak-anak sudah datang. Semua mengobrol tentang barang-barang yang mereka bawa. Ada yang membawa matras, tikar, makanan, bantal, guling, dan masih banyak lagi. Walaupun saat itu sekolah sudah ramai, bapak dan ibu guru datang pukul 07.00. Itulah tadi di atas adalah contoh cerpen yang kedua. Baik, selanjutnya pertanyaannya yang nomor 3, di mana setting tempat pada paragraf pertama. Yang keempat, siapa tokoh utama dari panggalan cerpen di atas. Yang kelima, menggunakan alur apa panggalan paragraf pertama. Sekian, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai tentang teks narasi dan juga unsur-unsur teks narasi. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.